Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat ya Om Adin, Bunda Elsa sehat. Bu Arafah juga sudah salam-salam ya sejak tadi di awal. Kemudian ada Ibu Hani, ada Ibu Noviati, ada Ibu Fit Apiani, ada Ibu Yati Alwan, ada Ibu Top. Wah, keren nih Ibu namanya Top. Namanya selalu top gitu ya, selalu dikenal insya Allah. Atau jangan-jangan belum diganti Bu namanya ya. Ada Ibu Sulastri di Bandung. Insya Allah ya, sehat-sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pagi ini Allah izinkan kita kumpul lagi. Allah izinkan kita belajar lagi. Allah izinkan kita untuk bisa kembali tadabur pagi ini. Alhamdulillah. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda. Afwan. Ini Umu Adin bilang lemes amat suaranya kan juga nggak mau dilemes-lemesin sebenarnya Umu Adin. Cuma kalau Allah kemarin sempat agak demam gitu ya, agak meriang dikit tapi alhamdulillah masih Allah izinkan membersamai pagi ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, seperti biasa untuk membuka kajian dan diskusi kita pagi ini, Noga mau buka dengan peluang kontribusi, peluang sedekah. Alhamdulillah juga mumpung mumpung mungkin akhir bulan gitu ya, entah suaminya atau bapak ibu, bapak-bapak atau ibu-ibunya sendiri yang dapat penghasilan, yang baru gajian, yang baru ada setoran dan lain sebagainya. Mumpung masih ada, Noga mau izin reminder, buka kesempatan ini sebaik mungkin. Noga pengen ngajak kontribusi semakin baik lagi lewat titik balik ya. Yuk Bismillah Bapak Ibu yang mau sedekah lewat titik balik. Kami selalu punya tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua menitipkan sebagian hartanya. Insya Allah sama-sama diniatkan sedekah hari ini. Kalau di Tangerang ini lagi hujan Bapak Ibu. Mungkin juga lagi hujan di daerah Bapak Ibu. Insya Allah sedekah subuh, kemudian hujan sambil berdoa. Dengan harapan salah satunya ya Bapak Ibu kita sama-sama niatkan untuk bisa menjaga cahaya ilmu. Karena dari apa-apa yang Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan insya Allah jadi bensin banget. Dan insya Allah semoga Allah izinkan banyak orang bisa tercerahkan. Maka harta yang sudah dititipkan insya Allah jadi manfaat luar biasa untuk Bapak Ibu semua ya. Dan juga doakan semoga Allah kembalikan semuanya dalam bentuk keberkahan hidup ya buat Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mangga Bapak Ibu boleh di scan barcode yang sudah ada di sini. Mana nih? Nah di sini ya ada nih, Masya Allah. Dan ini terus jalan sampai akhir sesi biasanya. Silahkan kalau ada yang nanya-nanya atau nyari-nyari boleh langsung di scan aja barcode-nya. Bapak Ibu Ayah Bunda, juga pengen ngetes satu pertanyaan atau satu informasi. Titik balik ada berapa kelas yang mau dilaksanakan Bapak Ibu? Nah, ini menarik nih. Karena tiap hari ya kita ketemu syukur-syukur ingat. Oh ada langsung tuh Om Adin. Ada dua ya. Ada dua. Apa aja? Kelas hari Sabtu dan kelas hari Ahad besok gitu. Bukan ya. Ada dua. Alhamdulillah. Kelas apa aja Bapak Ibu? Kelasnya Ustadz Indra dan Dr. Gustaf sama di Ramadan di Journey of Love gitu ya. Maka juga mau izin tuh Umu Adi nih Masya Allah nih. Jadi pendengar setia Nuga nih ya. Kalau di radio ada ini, ada pendengar setia gitu ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Umu Adin udah bantu reminder. Insya Allah Bapak Ibu kurang dari 2 pekan, 12 hari lagi kita akan sama-sama belajar di Ramadan Total Upgrade. Ini Nuga mau ingetin lagi dan mau kuatkan lagi 7 sesi intensif Bapak Ibu selama 7 hari full. Insya Allah malam ya. Nanti insya Allah malam
kemudian akan diisi oleh Dokter Gustaf dan Ustadz Indra secara bergantian. Nanti juga setelah kelasnya selesai akan ada sesi mentoring 30 hari. Nah, ini dia struktur-struktur materinya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kalau Nuga sih yang agak minus gitu ya, kurang kelihatan. Tapi mau flyernya nggak? Bapak Ibu mau flyernya? Mau posternya, insya Allah nanti dikirim pagi ini di grup ya untuk bisa cek materinya apa aja. Makanya setelah kelas jangan dulu kemana-mana Bapak Ibu, nanti setelah kelas langsung dikirim sama Kak Dira flyernya insya Allah. Jadi monggo Bapak Ibu semoga yang belum daftar Allah izinkan daftar ya, yang sudah daftar Allah makin kuatkan dan tingkatkan lagi semangatnya, komitmennya. Dan yang Allah izinkan masih belum tersentuh dengan informasi Nuga, setidaknya tersentuh pagi hari ini. Oh ternyata titik balik ada kelas Ramadan Total Upgrade ya, Mangga. Kemudian link daftarnya sudah ada di kolom chat ya, dikirim sama teman-teman dari titik balik, insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda, selanjutnya juga mau ingatkan di bulan Ramadan nanti untuk bisa mengikhtiarkan majelis ilmu ya, untuk bisa mengikhtiarkan tadabbur kita, tolabul ilmi kita, insya Allah kita juga akan ada program yang bernama Ramadan The Journey of Love. Nah, ini insya Allah ya. Sebagai informasi Bapak Ibu, kelas ini harus daftar. Terus kalau ada yang nanya, Kang Nuga, kalau di TB kan kita Senin sampai Rabu tadabbur Quran yang baca juz per halaman gitu ya. Kalau di bulan Ramadan gimana? Tetap sama Bu, Senin, Selasa, Rabu tetap sama. Kita akan tetap ada kelas tadaburnya. Dan insya Allah kelas tadabur ini di-share juga di grup-grup titik balik. Tapi kelas yang hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad di bulan Ramadan ini nggak di-share di grup titik balik. Dan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad ini ya ini gestar atau tamu-tamu yang Alhamdulillah Allah izinkan bisa membersamai kita di bulan Ramadan. Maka kalau yang mau mengakses hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahadnya nanti di bulan Ramadan ini harus daftar ya Bapak Ibu. Silahkan. Semoga Allah izinkan mudahkan kita untuk terus menuntut ilmu, meningkatkan kualitas diri dan pemahaman kita terhadap Al-Quran sebaik mungkin di bulan Ramadan. Jadi silahkan, nah teman-teman dari Titik Balik juga sudah share link daftarnya di kolom chat. Alhamdulillah. Sudah ada yang daftar Bapak Ibu? Oh ya, by the way, asik, by the way, keluarga STB emang nggak perlu daftar ya, insya Allah sudah otomatis masuk gitu. Jadi yang masih belum gabung STB, boleh gabung STB atau boleh daftar kelas ini gitu ya, ada pilihannya tersebut insya Allah. Salah satu alasan Bapak Ibu kenapa perlu daftar, kita juga ingin menjaga komitmen sama-sama ya, supaya Ramadan eh, kalau ditanya kelasnya kapan Kang, kelasnya tetap pagi kayak ya kayak sekarang lah gitu ya. Tapi untuk kita menjaga komitmen karena titik balik sebelum Ramadan aja ada kelas yang cukup besar ya kita bilang secara konsep Ramadan total upgrade udah serius gitu kelasnya. Nah, di bulan Ramadan masa mau melempem kan enggak ya harusnya. Maka salah satu pengayaan kita di bulan Ramadan adalah Ramadan The Journey of Love. Maka pendaftaran ini salah satunya kami desain sebagai bentuk komitmen dari kita semua. Jadi mangga, Bismillah ya, kita akan sama-sama belajar di sana. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sudah ready pagi ini? Muadin sudah daftar semua tuh, Masya Allah. Gak mau kalah lah, Nuga juga mau daftar. Kang Nuga mau nggak usah daftar, udah jadi MC katanya gitu. Alhamdulillah. Ya Bu, privilege jadi MC gitu Bu, nggak usah daftar ya. Langsung dibayarin sama Bang Sandi, temen ini, operator pagi ini nih. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, sudah siap belajar pagi ini? Sudah siap bersama dengan Ustadz Israfil? Insya Allah ya siap ya. Boleh dong layarnya kita nyalakan dulu dengan emoticon-emoticon. Bu, cari emoticon yang lain Bu. Bosen nggak? Jangan emoticon balon, love gitu Bu. Cari yang lain coba Bu. Kira-kira apa yang unik pagi ini biar bisa di-share sama-sama. Sok, semoga kasih waktu. Umu Adin itu standar Umu Adin nih. Yang nggak standar itu kasih mahkota kepada raja-raja dan ratu-ratu dari titik balik yang setiap hari konsisten dan komitmen untuk belajar. Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar bersama dengan Ustadz Israfil. Juga mau cek dulu beliau sudah bergabung dengan kita atau belum. Assalamualaikum Ustadz Israfil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz, gimana kabarnya? Kumaha damang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustadz, tema pagi ini
Ini Masya Allah banget terkait dengan ibu ya. Mungkin hari ini kalau bunda-bunda mungkin saja masih ada atau juga mungkin sudah meninggalkan kita, tapi mungkin juga lebih banyaknya yang sekarang sudah banyak menjadi ibu, bahkan anak-anaknya sudah besar. Kira-kira Ustadz pagi ini apa poin-poin utama yang kira-kira akan kita bahas, Ustadz? Nomor satu, nggak ada orang yang lahir dari perut bapak. Semuanya dilahirkan dari perut ibu. Ya kan? Nomor satu. Nomor dua, Maryam salah satu wanita surga. Penghuni surga yang pernah di bumi. Dan dia menjadi seorang ibu tanpa ada suami. Siapa lagi? Ibunya Musa. Ya, ibunya Musa. Allah tak pernah cerita tentang siapa ayahnya Musa. Kemudian tentang ibundanya Nabi Ismail. Suaminya harus pergi atas perintah Allah dan dia membersamai Ismail. Dan semuanya wanita-wanita mulia, wanita-wanita penghuni surga. Makanya pantaslah mereka dapat mahkota tadi. Yuk, insya Allah kita belajar. Baik, bismillah, alhamdulillah. Mangga, Bapak Ibu, silahkan disiapkan mushaf Quran atau Quran digitalnya seperti biasa, siapin juga catatannya. Coba. Bunda-bunda, bu-ibu, ayo on cam bu. Yuk, mangga, bismillah. Yang bunda-bunda nih pagi ini. On cam, yang bapak-bapak nggak on cam nggak apa-apa deh pagi ini. Ibu-ibu deh yuk kita on cam bu. Kita belajar sama-sama. Kita maksimalin pembelajaran kita pagi hari ini. Insya Allah ya. Sambil siap-siap seperti biasa. Nonton dulu sambil penyagaran. Kita saksikan video yang berikut ini. Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin. Tapi realitanya, tubuh justru cepat drop. Emosi mudah meledak. Fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam intensif kelas titik balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Israfil, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Pak hadirin hadirat yang open cam dan yang gelap nggak kelihatan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Nomor satu tentang ibu, ya. Dalam Islam kedudukan ibu itu dimuliakan, sangat dimuliakan. Bahkan istri-istri Rasulullah itu disebut ibundanya orang-orang beriman, ummahatul mukminin. Ya, istri Rasulullah, para istri Nabi atau istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ibunda Khadijah, ada Saudah, ada Aisyah, ada siapa lagi? Ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ada Ramlah, ya. Semuanya itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi sesudah Rasulullah wafat tidak boleh ada yang menikahi ibunya, ya. Rasulullah punya istri Aisyah dan lain itu tidak boleh dinikahi. Kenapa tidak boleh dinikahi lagi? Karena mereka adalah ibunya orang-orang mukmin. Dan Quran mengharamkan menikahi ibu, ya. Karena memang status ibu itu luar biasa. Dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibundanya orang-orang beriman. Dan Allah sebutkan itu dalam surat Al-Ahzab. Baik, yang kedua, ada sebuah hadis, ada sebuah cerita yang terkenal. Cerita ini dari kisahnya Abdullah bin Abbas. Siapa? Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, suatu hari ada seorang laki-laki mendatangi beliau. Terus beliau cerita, Pak, Tuan, saya melamar seorang perempuan, tapi lamaran saya ditolak. Ya. Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Dia nggak mau nikah sama saya. Ibu-ibu gimana rasanya? Ada cowok ngelamar, ternyata lamarannya ditolak. Dia nggak mau nikah. Gimana rasanya? Ya, mungkin itu terjadi pada orang yang kita kenal. Kemudian dia bertanya tadi, wa khatabaha ghairi. Kemudian ada cowok lain ngelamar cewek itu, Tuan. Wah, terus dan dia suka. Kemudian dia terima lamarannya. Aku jadi cemburu dong. Iri dia. Faghirtu 'alaiha. Waduh. Pas giliran aku yang melamar ditolak. Pas giliran cowok yang berikutnya ada yang lamar, ya dia suka. Dia pengen nikah sama laki-laki tadi. Aku pun cemburu. Faqataltuha. Kemudian aku bunuh. Ya, aku bunuh dia. Aku bunuh itu cewek itu. Sakit hatinya kan? Fahli min taubah. Kecewa ya, sedih. Ya, yang dibunuh cewek tadi. Kemudian kata orang ini, fahli min taubah. Aku bisa taubat nggak? Aku masih bisa nggak diterima taubatku? Terus Abdullah bin Abbas bertanya, Ummuka hayyah? Ibumu masih hidup nggak? Nih kata-kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ngomong-ngomong, beliau ini orang yang paling mengerti tentang Quran. Ya,
seorang sahabat yang pernah didoakan Nabi, pandai dalam mentakwil, mentafsirkan, memahami Al-Quran. Itu Abdullah bin Abbas. Di antara doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas adalah Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah, ya Allah pahamkanlah anak ini tentang urusan agamanya dan pahamkan dia tentang Quran. Itu doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas waktu masih kecil. Makanya waktu Nabi meninggal dunia, umur beliau kurang lebih 17 tahun. Terus ketika Abu Bakar wafat, umurnya 19 atau 20 tahun. Di zaman Khalifah Umar, Abdullah bin Abbas ini, dia jadi mufti muda. Di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping Umar bin Khattab. Keren kan? Ada anak muda, penasehatnya Umar. Karena orang yang paling mengerti tentang Quran. Ketika orang tadi itu bertanya, sesudah dia membunuh cewek tadi karena dia cemburu, kecewa, sedih, semuanya itu, gara-gara ditolak. Abdullah bin Abbas bertanya, Ummuk hayyah, ibumu masih hidup? Kata beliau, qala la, ibuku udah nggak ada. Kata Abdullah bin Abbas, ya udah kamu bertaubat, dekatkan dirimu pada Allah sekuat kemampuanmu. Kemudian sahabat lain yang mendengar kasus atau jawaban dari Abdullah bin Abbas bertanya, Fasa'altu bin Abbas, aku bertanya, Lima sa'altahu an hayati ummi? Aku tanya, kenapa waktu orang itu tadi sesudah membunuh Fulana, terus datang padamu, kamu tanya, apakah ibumu masih hidup? Terus kata Abdullah bin Abbas, Inni la a'lamu amalan, aku nggak tahu ada perbuatan amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah, yang paling dekat sekali, ya, yang bisa membuat seorang sangat dekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat baik pada ibu. Ya, dari berbuat baik pada siapa? Ibu. Jadi kata Abdullah bin Abbas, orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, sahabat Nabi, muridnya Nabi langsung, yang pernah menemani Rasulullah, tidur dengan Rasulullah di saat kecilnya, di rumah tantenya, bibinya. Dia bilang, aku tidak tahu kalau ada suatu amalan yang dapat membuat seorang hamba lebih dekat dengan Rabbnya daripada baik pada ibu. Ya, daripada birril walidah. Ya, berbakti pada ibu. Makanya, ayo, orang tua harus kita apakan. Itu yang pertama. Hadis ya. Hadis ini dipilih oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad itu kitab Imam Bukhari selain kitab sahihnya dan isinya tentang adab. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita buka surat Al-Qasas. Yang kedua kita buka surat Al-Qasas. Ayat 10. Silahkan. Ada yang sudah dapat Bapak Ibu? Umu Adin, Bu Nurma, Umi Amrin. Sudah ya, Umu Adin sudah dapat. Kita tolong. Ya, boleh yang tadi hadis Ibnu Abbas yang sudah dapat cantumkan aja biar di-share ke yang lain. Hadis Ibnu Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi A'udzubillahi wabarakatuh. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariqan in in kadat la tubdi bihi laula arrab arrobatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Artinya, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Allahumma harna Al-Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Ibu kalau udah sayang pada anak dan begitulah ibu. Kata Allah ketika Allah perintahkan untuk hanyutkan anakmu di sungai, masukkan dia dalam peti,
Hanyut anak tuh. Ini ujian besar. Dan Allah sebutkan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati ibunya Musa jadi kosong, hampa. Nggak ada yang diingat kecuali anaknya. Ini yang perlu diketahui anak-anak. Hei, kakak, abang, anak-anak lah. Ibumu tuh kalau terpisah darimu, ini cerita ibunya Musa. Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ibu itu, ibunya Musa dalam hal ini ketika anaknya harus dia hanyutkan, itu dah hampa. Nggak ada apa-apa yang diingat. Cuman Musa doang. Ya, suaminya tak diingat, bapaknya tak diingat, apalagi apa? Pemerintahnya nggak diingat. Yang diingat adalah anaknya. Ya, jadi anak-anak tuh kapan anak-anak hari ini khususnya bisa paham. Begitulah ibu. Ibu tuh betul dia cerewet, betul dia marah-marah, betul dia mungkin apa? Ya, ya seperti yang dipahami lah. Tapi oleh Allah, Allah harus ceritakan asbaha fuadu ummi Musa farigha. Kosong, kosong. Coba dia nggak mikirin kue nastar, nggak mikirin jalan-jalan arisan, nggak mikirin kamu doang, nah, kamu. Tapi anak-anak bilang, ah ibu ribet banget ah. Kok ada anak kayak gitu? Oke ya, coba lihat Quran. Quran menceritakan pada kita begini ibunya. Hampir-hampir kata Allah dia apa? Membuka rahasianya. Dia pengen manggil aku. Nah, tapi kan nggak boleh tuh. Kalau dia ngomong itu anaknya, habis dia. Sementara Fir'aun mencari anak laki-laki yang lahir tahun itu dan harus dibunuh. Dan Musa lahir di waktu itu. Ya. Oke, poin kedua adalah apa? Ibu rasa sayangnya pada anak itu demikian. Ya, kata Allah, in kadat latubdi bihi. Hampir-hampir kalau dia tak kuat, dia cerita. Ya, dia cerita kalau dia itu adalah ibunya Musa. Aku ibunya. Ya, tapi Allah kuatkan dia. Laula arrabatna ala qalbiha. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Makanya ibu-ibu teguhlah. Yang jauh dari anak. Ya, teguhlah. Teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu. Makanya kok bisa jadi kosong? Demikianlah wanita yang bernama ibu. Ya. Tapi kalau anak-anak tidak memahami itu, maka bacalah Quran. Ya. Oke. Jadi kalau ibu anaknya jauh di pesantren, di sekolah, itu kalau ketemu gimana? 2 bulan aja atau nggak jangan 2 bulan lah. 6 bulan dia nggak ketemu anak gimana? Anak di pesantren ya salam, ya diciumnya ya Allah, udah kangen banget. Padahal udah video call melulu ya. Udah video callan tapi masih aja rindu. Pas pulang ternyata anaknya cuek-cuek aja, main game lagi ya. Mamanya udah drama-drama, ternyata anaknya biasa-biasa aja. Oke ya, itu saya Ustadz tapi anak malu-malu. Oke, ada 2. Hadis pertama, aku tidak tahu ada amalan yang dapat membuat hamba dekat dengan Robnya daripada apa? Birrul walidah, daripada berbakti kepada ibu, bukan ayah, ibu. Kalau hadis yang ibumu, ibu-ibu, ibumu, ibu-ibu udah hafal lah ya. Kita yang belum-belum aja nih, yang belum populer-populer. Yang kedua barusan, cerita Al-Qasas menceritakan pada kita ibunya hampa. Kosong hatinya karena anaknya tadi. Yang ketiga, buka Al-Ahqaf. Udah gitu-gitu aja lah ya. Ambil poin-poinnya dicatat. Al-Qasas. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surat keberapa? Hmm? Surat keberapa Al-Ahqaf? 40 berapa? Ayat ke-15. Ya, selain Muadin ada yang sudah dapat Bapak Ibu?
Umu Adin udah standby ya. Kalau ada yang belum nanti Umu Amrin sudah dapat ya. Monggo Umi, silahkan. Al-A'qaf ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra Cukup sampai di hatta situ. Cukup oh sampai di situ. oh ya Terjemahannya. terjemahannya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Sampai situ, Ustaz. Satu lagi. Oh, satu lagi. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Dah, Sehingga udah cukup. Allahumma arhamna bil Quran. Lihat kata-katanya, kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus Allah lanjutkan apa? Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Anak harus tahu. Anak nggak pernah menyaksikan wong dia dilahirkan. Makanya Allah ceritakan. Kau tak jumpa ibumu, kau mungkin terpisah dari ibumu. Allah harus kabarkan. Ibumu itu waktu melahirkan kamu itu susah payah loh. Ya, waktu mengandungmu aja udah susah payah, melahirkanmu susah payah juga. Ini yang penting diketahui oleh anak kalau dia baca Quran. Kemudian yang berikutnya, mengandung dan menyapih. Sampai menyapihnya, itu 30 30 bulan. bulan. Jadi, sesederhana itu Allah menceritakan kepada kita, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian ibumu sudah mengandungmu, ibumu sudah melahirkan kamu, ibumu juga menyusuimu. Ini tiga ini anak harus paham. Biar dia tahu bagaimana cara birrul walidah. Bagaimana baik. Ada yang unik sebenarnya pada kata birrun. Birrun itu kan berbuat baik. Perbuatan baik, kebajikan. Kenapa orang tua itu kata Allah, kita bukan adil pada orang tua, tapi berbuat baik pada orang tua. Adil itu kan tidak zalim. Adil itu tidak zalim. Tapi berbuat baik pada orang tua itu kalau dia harus adil berarti kan yang penting udah dapet. Contoh, anaknya transfer ke ibunya bulanan. Anaknya ngirim sesuatu, ibunya pengen sesuatu, anaknya beliin. Kalau cuman itu doang dan sifatnya terbatas, maka ya adil lah dia. Kan bunda aku udah kirim bulan yang kemarin bunda. Oke, dia udah kirim. Ya, dia udah bantuin bulan lalu. Tapi Quran tak gunakan kata adil lah pada kedua orang tua. Quran gunakan berbuat baik lah pada kedua orang tua. Selamanya orang tua harus kita baiki. Kapanpun dimanapun harus birrun. Bukan adil. Adil itu yang penting kan sudah. Ya, ada imbal apa namanya? Ya, ada take and give. Ya, dia baik pada saya baik pada dia. Tapi kalau untuk orang tua bukan begitu bahasa Qurannya. Bahasa Qurannya adalah birrun. Ya, kamu harus berbuat baik pada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kalian harus berbuat ihsan pada kedua orang tua. Jadi ihsan itu ya belum disuruh pun dia udah tahu. Oh bundanya begini, sukanya begini. Maka alhamdulillah oleh Allah apa tadi? Satu, ibumu mengandungmu, ibumu melahirkanmu, ibumu menyusuimu. Ingat anak-anak, ibu-ibu kita harus sampaikan ke mereka. Kalau ibu tak mampu menyampaikan ke anak-anak perihal barusan, yang baca Quran pasti ketemu ayat ini kan? Kalau udah ketemu ayat ini, masa dia nggak mau baca?
nggak mau memahami yang Allah ingatkan. Dah 3 ya. Hadis Abdullah bin Abbas. Yang pertama tadi udah di-share di kolom chat. Yang ada di kitabnya Imam Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Yang kedua, bagaimana hati ibu itu kosong. Ibunya Musa, betapa sayangnya ibu itu pada sang anak. Ya, sampai-sampai tidak ada yang diingat kecuali anaknya. Itu ibu. Oke. Yang ketiga, Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi yang Allah mention adalah ibunya mengandungnya susah payah, melahirkannya susah payah, dari masa mengandung sampai selesai menyapihnya, selesai menyusui si anak, lepas dari menyusu itu 30 bulan. Thalathuna syahran, 30 bulan. Oke, dah 3. Yang keempat, ya. Yang keempat, Luqman. Nah, yang di flyer. Yang di flyer ditulis di situ surat Luqman. Betul ya? Ayat 14. Kita lihat. Silahkan. Luqman itu surat 30 berapa? Silahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah dapat? Mushafnya Bu Karimah sudah? Belum ya? Ada yang sudah siap sedia? Umi Syafiq, Umi Amrin lagi nggak apa-apa. Umi Syafiq udah? Kalau ini ada di layar ya, insya Allah ya. Ayat Sesuai di flyer 14. 14. Nah, mangga. Kita tolong ya Umi Syafiq punten. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayk ilayyal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya Eh, mempersekutukan terjemahannya ayat berapa itu? ayat ayat 14, maaf Ustaz. Belum Dan sarapan nampak. maaf Ustaz. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Tayyib. Jika tadi oleh Allah ceritakan tentang ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui, ibu saking rindunya, kangennya pada anak, tiba-tiba ada mantan suami yang melarang ibunya anak-anak ketemu sama anaknya. Celakalah ibu, laki-laki kayak begitu kan? Jahat dia. Bacalah Quran. Bacalah Quran. Oh enggak, hak asuh di tangan saya. Bodoh amat Ustaz. Enggak mau saya. Anak saya juga. Dia pun bilang, iya anak saya. Ketika anak-anak diajarkan supaya membenci ibunya, na'udzubillah. Hei, kau bercerai, kau berpisah, enggak ada masalah. Ya, ada syariat agama yang mengatur. Kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan pernah melupakan semua yang pernah dilakukan oleh pasanganmu yang baik-baik. Begitu Quran ajarkan, wala tansawul fadla bainakum. Kalian terpisah, kalian berpisah. Paham ya?
Nantilah di surat Al-Baqarah itu. Cuman kok bisa-bisanya ada bapak mantan suami yang menghalangi sang ibu ketemu sama anaknya sendiri. Sementara Allah ada cerita betapa Musa tadi dihanyutkan masa kecilnya dan ibunya kosong, hampa. Nggak ada isi dalam ingatannya, dalam hatinya kecuali Musa. Kemudian tiga-tiganya laki-laki itu kesel sama mantan ex istrinya. Dia bilang, nggak, lu nggak bakal tahu di mana aku bawa anak-anak. Wih, keren ya, lo cowok gitu ya. Nggak, celaka orang yang begitu. Na'udzubillah min zalik. Maka ibu-ibu nanti kalau kita balik lagi ke surat Al-Qasas, kata Allah la tahzan. Ya, jangan sedih dong. Memang sedih, Bu. Tapi anak harus tahu. Anak harus tahu cerita-cerita yang barusan ibu baca. Ini lihat nih, Luqman. Kami perintahkan agar manusia itu berbuat apa? Pada orang tuanya berbuat baik. Wasainal insana biwalidayhi. Allah berikan wasiat pada kedua orang tuamu itu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Susah loh. Waktu hamil itu susah banget. Ya, waktu ibumu hamil tuh lemah banget dia. Bukan ibu tuh kuat, tapi oleh Allah bilang betapa lemahnya bertambah-tambah itu karena tadi dia mengandung anaknya kemana-mana, bawa anaknya. Kemudian dia menyusui si anak 2 tahun. Makanya Quran hanya menyebutkan tentang durasi menyusui itu 2 tahun. Bukan durasi kehamilannya. Kehamilan kan ada yang 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan minimal. Ya. Anishkurli wali walidaika. Kalian tuh harus bersyukur padaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini yang suruh Allah. Oke, kalau kita tidak memahami ini, maka anak-anak hari ini harus difahamkan. Harus bersyukur itu gini. Bersyukur itu berterima kasih lah. Berterima kasih itu bukan hanya pada Allah. Wali walidaika. Dan kalian juga harus bersyukur pada kedua orang tua. Ya. Harus bersyukur. Satu, li kata Allah. Dua, wali walidaika. Kenapa anak belum tahu? Karena mungkin bukan Quran yang dibaca, yang ditonton sinetron. Kamu bukan ayahku. Kamu kamu siapa? Kamu ibuku. Kamu bukan ibuku. Sinetron. Ya. Maka alhamdulillah, ingat Allah perintah kalian harus berterima kasih tadi pada Allah dan kalian harus berterima kasih pada orang tua. Dan ibu adalah orang tua kita. Oke ya? Dah cukup. Jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan. Hadis pertama, ibu. Yang kedua, macam mana rasa hati ibu. Allah gambarkan pada kisah Musa. Kemudian, bagaimana ibu tadi mengandung. Nah, gimana dulu ibu. Kaulah wanita yang mulia. Terus, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Masih ingat? Nah, yang masih ingat berarti nenek-nenek. Karena Gen Z nggak tahu. Kau mengandung terus melahirkan terus mengandung lagi melahirkan lagi. Enggak ya, itu lagunya pengamen yang viral. Ustadz, kalau istri melarang anak ketemu bapaknya, ini pun satu juga. Jangan dong, ibu jangan mengira ayah itu tak rindu anak. Salah. Ya, ini pun kadang kita mengira ibu doang yang rindu anaknya. Ya, ternyata Allah punya cerita dalam Quran di surat Yusuf. Coba kita lihat surat Yusuf ini karena ada yang nanya. Ayat 84 surat 12. Generasi Pentium 1 Ustaz. Anak zaman now mana tahu Pentium? Dia taunya Core. Daripada tua-tua ternyata jamaahnya ya.
Silahkan. Ayat 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 berapa Ustaz tadi, Afan? 84. Ayat 84 surat. Sudah Bu Karimah sudah dapat? Sudah ya, minta tolong punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Surah 12 ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa fayyaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhim. Yang artinya dia Yakub berpaling dan mereka anak-anaknya seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Beda rasa sayangnya ibu dengan rindunya ayah. Allah menyebutkan cerita ini dalam Quran, ayah itu pun sebenarnya merindukan. Makanya jika ada yang bertanya, kalau istri melarang anak-anak ketemu bapaknya setelah cerai gimana? Makanya tadi celaka. Ada anak dilarang ketemu ibunya. Kalau sudah membaca kisah Nabi Musa, betapa rasanya tadi itu kan rindunya sangat, kangennya sangat. Tapi dia halangi. Wah, pasti sedih banget. Nah, ini kalau kebalikannya bagaimana? Ini lihat. Allah bilang kedua matanya menjadi putih karena sedih. Ya. Makanya ayah pun sebenarnya rindu pada anak. Rindunya ibu kosong hatinya, rindunya ayah sampai buta matanya. Coba bayangkan tuh. Ya, makanya yuk jangan begitu ya, jangan gitu. Gimana? Jangan dek ya, jangan ya dek ya gitu ya. Jangan gitu. Terus gimana dong? Terus bagaimana? Nah, kalau ditanya bagaimana, Allah ajarkan di Al-Baqarah. Nah, yang tadi kita mau baca. Jadi ingat, ayah itu sebenarnya dengan terhadap anaknya mereka kangen, rindu, lihat cerita barusan. Kesedihan yang sangat, apalagi ditambah menahan marahnya, mungkin agak sedih juga pada abang-abangnya Yusuf kan, anak-anaknya juga. Tapi disitulah Allah ingin memberikan pelajaran, sesungguhnya ayahnya pun sangat kangen pada siapa? Pada anak-anak. Makanya jangan dihalang. Ya, jangan dihalang. Al-Baqarah sekarang. Ini solusi yang Allah berikan bagi mereka yang harus berpisah. Suami berpisah dari istrinya. Bagaimana nasib anak? Memperlakukan anak bagaimana? Di ujung ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Silahkan. Jika terjadi perceraian. Boleh tunjuk tangan Bu yang sudah dapat. Mangga. Udah Elsa sudah ya. Alhamdulillah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Tolong di-unmute dulu Bunda Elsa. Maaf. Ya. Sudah dibaca semua atau tadi yang dari Ustadz itu Ustadz? Ya, boleh Bu dari awal terjemahannya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqatan fanisfu ma farattum ila ayya huna au ya'fu wallazi biyadihi uqdatun nikah wa anta'fu aqrabu litaqwa wala tansawul fatla bainakum.
Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelas tahsinnya jangan di sini ya. Ya. Baik. Orang kalau dicerai padahal belum disentuh, artinya belum jima, dicerai dia, maka dikembalikan separuh maharnya. Separuh maharnya. 237 ada yang nanya. Kalau maharnya seperangkat alat sholat, atasan atau bawahannya aja. Makanya mahar jangan cuma seperangkat alat sholat. Kalau terjadi seperti ini berarti kan harus kembalikan separuh mahar. Ada yang atas, ada yang bawah. Mau dikembalikan yang mana? Ambil aja lah. Oke ya. Jadi kata Allah, wala tansahul fadla bainakum. Ya, jangan kamu melupakan. Ini Allah yang suruh. Apa? Suami ataupun istri yang sudah bercerai, jangan kamu lupakan kelebihan ke masing-masing pasanganmu. Pokoknya ingat aja terus. Itu yang membuat kita akhirnya apa? Mau taat apa enggak? Jangan kamu melupakan kebaikan yang pernah ada di antara kamu. Jangan. Ingat itu aja terus. Supaya apa? Supaya kita itu jangan jadi orang yang dendam satu. Yang kedua, ya biar tadi nggak kesel melulu. Jadi Quran nggak bilang, ingatlah aibnya. Enggak. Semua manusia pasti punya aib. Tapi Quran mengajarkan wala tansawul fadla bainakum. Ingat ya, tulis itu. Makanya ibu-ibu supaya tidak terjadi hal yang tadi tidak diinginkan, janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Ingat, oh dia terjadi. Istriku itu biar gitu Ustaz ya, tapi dia sholatnya on time Ustaz. Ya. Istri saya itu Ustaz, Masya Allah Ustaz. Dia tuh baik banget sebenarnya, cuman bawel aja dia. Bawel banget Ustaz, segalanya ditanyain Ustaz. Waduh. Ingat kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Ya. Istri saya sama anak-anak, Bu, ya. Allah cuma bilang apa? Pak, Allah cuma bilang apa? Wala tansawul fadla bainakum. Udah gitu aja. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Ya. Ini tanya lagi Ustaz. Kalau misalnya sudah nikah 1,5 tahun belum disentuh, itu masalahnya dia nggak paham. Nikah itu artinya apa? Nikah artinya al-jima. Oke? Udahlah ya, bicaranya nanti cari Ustaz bicara nih. Nikah itu artinya jima. Nikah itu artinya ya bersama pasangannya lah dia. Terus kalau enggak 1,5 tahun menikah tapi enggak jima berarti bukan nikah namanya. Dah itu ya, makasih Bu Lili. Kalau kesel kita baiknya sudah baik dizolimin. Allah cuma bilang mau taat Allah atau mau ikutin hawa nafsu. Tukang nuga orang-orang tuh pengen tanya nikah. Harusnya pelajaran tentang nikah itu udah selesai sebelum menikah. Ini udah menikah baru belajar. Jadi bingung dia. Ya, kayak ini, udah gede-gede baru nanya Ustadz gimana cara didik anak. La ilaha illallah, anaknya udah selesai kuliah semua. Oke ya, jangan kamu melupakan kebaikan di antara kamu.
Oke. Kemudian pihak istri minta cerai, apa kewajiban suaminya? Jika tidak tercapai dari pernikahan, ya, visi misi pernikahan, maka boleh, ya, nggak apa-apa kok, boleh. Jika terjadi, maka Quran sudah punya solusi. Baiklah, sekarang kita balik cerita ibu ya, ke Al-Qasas lagi. Balik ke Al-Qasas lagi. Jadi Al-Qasas ayat berapa? 10 tadi ya. Sekarang ayat 12 ya. Sekarang ayat 12-nya. Al-Qasas. Ini pada curcol semua. Urusan suami ya. Ya, Silakan. Gak apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. terjemahannya aja, Bu. Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu, mereka berkatalah, dia saudaranya Musa. Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya. Terus? Dan 13 lagi Ustaz. Iya. Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Hai Ibu, cerita barusan untuk diapakan? Ya. Jadi kata Allah, kami haramkan orang-orang menyusui Musa. Banyak ibu-ibu tuh kan? Karena anak itu ditemukan oleh istrinya Firaun. Ya, kata Allah, kami cegah dia menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Allah yang mengatur semua itu. Dan kita harus beriman. Nah, kemudian berkatalah kakaknya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Maka urusan menyusui ini sangat penting. Ya, urusan menyusui ini sangat penting, Bu. Maka ibu-ibu, kalau dia tak bisa menyusui, Rasulullah ada ceritanya. Carikan ibu susu. Ya, tuh ibunya Rasulullah mengirimkan siapa? Rasulullah kecil, Muhammad kecil ke Bani Sa'ad untuk disusui oleh Ibunda Halimah. Jadi jangan perkara menyusui itu disepelekan dalam Islam. Tidak disepelekan urusan menyusui dalam agama kita. Oke, perhatikan. Menyusui itu Allah berikan waktu 2 tahun sampai dia disapi. Oke, jangan urusan menyusui kita anggap sepele. Dan Quran berulang kali mengingatkan tentang itu. Oleh Allah, kata Allah, Allah halang, Allah cegah Musa menyusu pada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Begitu pula Imam Syafi'i kecil. Menangis, ibunya lagi keluar, tiba-tiba pulang-pulang ada yang sudah menyusui. Oh, sama ibunya Imam Syafi'i dimuntahkan. Kenapa? Dia sangat tidak senang dan sangat khawatir jika yang masuk dalam perut anaknya itu ada sesuatu yang tidak jelas hal haramnya. Makanya ibu-ibu jangan lupa, menjadi ibu itu ada kewajiban menyusui. Menjadi suami dan istri tadi di Al-Baqarah, jika berpisah dan anak-anakmu masih ada, hati-hati, perhatikan. Jangan yang diingat hanya aibnya pasangan. Membuat kita menjadi zalim pada orang yang lain. Zalim pada anak, zalim pada mantan istri, dan seterusnya. Makanya urusan menyusui 2 tahun itu angka yang Allah berikan dalam Quran. 2 tahun, Bu. Di Al-Baqarah ada, tadi di surat Al-Ahqaf juga ada.
Ya, di surat Luqman juga tadi ada. Jadi bukan angka hamilnya yang Quran sebutkan, tapi angka menyusuinya. Kalau kehamilan, kita biasanya sebut 9 bulan. 8 bulan bisa, 7 bulan nggak masalah. 6 bulan batas minimal orang sudah bisa melahirkan. Mengapa? Karena tadi kata Allah dalam surat Al-Ahqaf, mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan. Kata Ali bin Abi Thalib, 30 bulan itu hitungnya bagaimana? Kurangi 2 tahun menyusui, nah sisanya itulah waktu dia mengandung. Berarti 6 bulan sudah bisa melahirkan dan itu normal versi Quran. Itu batas minim. Kalau di bawah itu nggak mungkin. Ya, Israfil sampai sekarang baru menemukan yang 7 bulan. Kehamilan anak 7 bulan dan tidak sesar. Ada. 9 bulan rata-rata. Nah, problemnya adalah Quran mengatur urusan menyusui, tapi banyak yang mengatur urusan mengandung. Ya, urusan mengandung ya. Pengen anaknya lahir tanggal cantik gitu kan. Ya nggak apa-apa. Memang bisa. 6 bulan sudah mampu. 6 bulan sudah bisa. Tapi urusan menyusui jangan lupa. Barusan Allah mention, Allah sindir urusan apa? Allah halang ibu-ibu itu ketika ingin menyusui Musa, Musa tidak minum susunya. Ya. Oke, dah selesai. Urusan tentang ibu. Ya. Bagaimana Quran mengatur rumah ibu ini sekarang? Rumah ibu. Nah, buka An-Nur. Kok rumah ibu, Ustaz? Ya. An-Nur halaman sebelum terakhir ya. Ayat 61. Ustaz, kalau menyusui anak adopsi dari panti asuhan, ada cerita ibu menyusui ada dalam Islam. Rasulullah kan disusui. Ada ibu susunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya. Ini ayatnya panjang, cuman kita ambil bagian pertamanya saja. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama di rumahmu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu. Ini rumah ibu. Paham ya? Ada rumah ibu. Zaman sekarang banyak busui pakai botol dipompa dulu baru disusui. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu yang begitu ibu lebih paham. Ya, mau pakai botol, yang penting ASI. Ada kata-kata apa tadi? Rumah ibumu. Bener kan? Udah dapat belum ibu-ibu tuh? Tidak ada halangan. Laisa 'alal a'ma harajun. Bagi orang buta. Wala 'alal a'raji harajun. Tidak pula bagi orang yang pincang. Wala 'alal maridi harajun. Tidak pula bagi orang-orang yang sakit. Wala 'ala anfusikum. Begitu juga tidak ada halangan bagi dirimu. Apa? Antakulu fi buyutikum. Ya, kalian makan di rumah kalian. Satu. Kemudian au buyuti abaikum atau di rumah ayah-ayah kalian. Au buyuti ummahatikum atau di rumah ibu-ibu kalian. Di rumah ibu, ibunya banyak. Macam mana? Lahir kan dari perutnya satu aja, masa dari perut banyak orang? Ya. Ustaz, di rumah ibu-ibumu kan ceritanya banyak-banyak ini. Semua kita yang baca Quran kan. Ini kalau yang begini bisa dipelintir bapak-bapak kan, ibu-ibu kan. Nah, berarti kan nggak satu ibunya, banyak. Ibu jangan bikin mancing-mancing ya. Rumah ibu kalian ya. Ada 10 orang anak berarti ibunya bisa jadi 5, bisa jadi 10, tergantung mereka saudara atau satu-satu kan gitu. Jadi ibu-ibu kalian kan semua kita. Pertanyaannya, kenapa Allah bilang rumah ibu? Kenapa Allah bilang rumah ibu? Memang begitulah Quran. Quran dia tak ada cacatnya di dalamnya.
Jadi Bu, anak ibu pulang ke rumah ibu. Pulang ke rumah ibu. Dia makan Bu. Dia makan. Kemudian udah selesai dia pulang. Ibu pulang. Ibu pulang ternyata makanan itu hilang. Siapa yang makan? Siapa yang makan punya ibu? Ya Allah, udah. Aku mah. Ya, ibu nggak boleh marahin dia. Kenapa ibu nggak boleh marahin dia? Karena dia makan di rumah ibu. Kecuali dia makan di rumah orang. Paham ya? Ustaz, tapi itu kan buat aku, Ustaz. Masa anak saya itu, ibu. Ibu itu biasanya anaknya makan, yang penting dia senang. Ya kan? Mau apapun terserahlah. Dia mungkin agak-agak sedih. Kan ada etika dan akhlak, Ustaz. Bu, nggak apa-apa. Kata Allah, tidak ada dosa. Tidak berdosa. Emang iya suaranya kecil? Enggak lah. Tidak berdosa makan di rumah ibu. Ibunya punya rumah sendiri, satu. Atau ibunya sudah berpisah dari ayahnya. Anak makan di rumah ibu, boleh. Ya. Dan tidak berdosa. Paham kan? Ustaz, tapi itu kan Ustaz, aku belinya di Jepang, Ustaz. Nah, bodoh amat. Masalahnya dia tahu ayat ini, Bu. Kamu kok nggak ngomong ke Bunda sih makan? Bunda, maaf Bunda. An-Nur ayat 61. Ibu punya durian, tinggal satu aja. Satu aja. Tiba-tiba anaknya datang makan. Nggak ada masalah. Quran mengizinkan. Dibawa ke pengadilan agama. Pengadilan pakai syariat Allah. Dia menang. Karena Allah bilang, boleh. Tidak ada dosa. Ustaz, tadi kenapa ada orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit? Makanya kadang kita agak malu makan sama yang buta matanya. Mungkin ada ibu yang punya anak demikian. Dia tak bisa melihat. Kata Allah tidak berdosa kok. Tidak apa-apa. Mungkin ada yang pincang kakinya. Mungkin juga ada yang sakit. Kemudian kita pisah. Jangan makan bareng. Harus terpisah. Jangan. Dia udah sakit. Masa dibikin sakit lagi sih? Jadi Quran sampai-sampai mengatur urusan rumah ibu. Ya. Jadi kalau rumah ibu boleh kau makan di dalamnya. Rumah teman besti boleh juga. Jadi ibu punya besti, ibu makan makan apa datang ke rumahnya ada kacang, ada apa di ruang tamu boleh. Ustaz nggak usah minta izin kata Allah kalau dia kawan dekat nggak apa-apa. Kemudian rumah apa lagi deh yang sesudahnya itu? Ustadz, adik pernah marah-marah karena makanannya dimakan oleh keponakannya. Oh, ini kalau ada pertanyaan begini kita harus lanjut ayatnya. Balik ke ayat tadi. Ini kenapa pada nanya semua ya? Padahal kan urusan makan. Ya kami belum tahu Ustadz. Oke. Di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki. Ya. Berarti ibu punya saudara laki-laki. Di rumah saudara-saudaramu yang perempuan. Ibu punya kakak, adik yang perempuan. Ibu datang ke rumahnya. Ibu anak ketiga. Ibu datang ke rumah kakak pertama. Ibu datang ke rumah adik yang keempat. Ibu, gua makan aja bu. Datang-datang dengan, wih enak banget nih bismillah. Oke? Tiba-tiba dibilang, lu kok itu kesarapan gua. Lu nggak asik ah. Bu, bilang An-Nur ayat 61. Di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, berarti paman. Boleh. Di rumah saudara bapakmu yang perempuan, berarti bibi. Boleh. Di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, berarti om. Boleh. Di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, tante. Boleh. Di rumah yang kamu miliki kuncinya. Ibu pergi, tetangga ibu nitip kunci. Pulang-pulang tetangga ibu dari umrah, coklatnya udah habis semua. Lu lihat nggak coklat di kulkas? Gua makan semuanya. Ya, lu kok nggak ngomong An-Nur 61, bos? Kenapa? Kok lu nggak ngomong sih? Kan gua udah pegang kunci rumah lu. Lu yang titipin ke gua. Lah, tapi kan lu nggak, harusnya lu ngomong dong. Aduh, gua mahal. Pak, sebentar ya.
Lu kan udah nitipin kunci lu rumah gua. Ya, gua tahu lu tuh kamu tuh bakal jagain. Tapi kata Allah boleh loh di rumah yang sudah dititipin kuncinya. Bukan pembenaran, dia aja nggak mau ngaji. Makanya kalau memang ibu nggak mau dimakan orang, tulis jangan dimakan, dikasih selotip, ya lakban, tulis ini cuma buat gua, yang lain boleh lu makan. Gitu. Ini bukan maling ya. Ustaz kan katanya boleh yang kau miliki kuncinya itu kau colong. Ya, kayak di kos bersama. Nggak ada pembahasan kos. Ini rumah. Oke ya. Rumah yang kau miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Nah, ini pun satu juga. Anak ibu teman anak ibu datang. Terus kata ibu, udah abang kalau mau apa-apa ambil aja, anggap rumah sendiri. Ah itu tuh. Ingat tuh yang sudah dikatakan demikian. Kalau ada ibunya teman udah ngomong itu, ingat baik-baik. Anggap rumah sendiri ya. Hah, betul, dimakan semuanya. Mungkin jangan marah-marah. Wah ada ayatnya Ustadz ya, ada. Sikat. Nah, oh tapi apa? Tapi nggak beradab dong dia. Ibu ini Quran nih, Quran. Sampai segininya loh Allah atur. Jadi memiliki kuncinya karena dititipin atau di rumah kawan-kawanmu. Oh, sadiqikum. Boleh. Jadi nggak usah. Lu ngapain sih tiap mau makan ngomong dulu, minta izin, minta. Lu makan aja. Dia kesel dia kan. Coba. Kan nggak enak lagi tuh. Makanya Bismillah. Ya. Tidak ada halangan bagimu. Ya. Makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Jadi boleh pakai nampan, boleh pakai piring. Lu nggak kenapa sih nggak mau pakai nampan? Kan harusnya berjamaah. Nggak apa-apa. Wong Allah bilang nggak apa-apa kok. Kenapa harus kita ngotot? Kok kamu pakai piring sih? Kan Rasulullah pakai nampan. Wong Allah yang bilang boleh sendiri-sendiri, boleh bersama-sama kok. Oke, santai aja. Jadi orang Islam punya Quran, jadi enak. Oke ya. Dan seterusnya. Oke, udah. Ini karena pertanyaan tadi. Udah selesai urusan ibu. Jadi ada rumah ibu, ada perasaan ibu, ada kewajiban bagi ibu, ada haknya ibu, ya. Semuanya itu sebenarnya sudah diatur oleh Al-Quran. Nah, tinggal mau pakai apa. Nah, makanya ayat 13 tadi apa? Faradarnahu ila ummi, dan kemudian kami kembalikan Musa kepada ibundanya, kai taqarra ainuha wa la tahzan, supaya senang hatinya dan dia tidak sedih. Coba. Jadi ketika anak sudah di dekat ibunya, Allah bilang apa? Senang hati ibu. Makanya ibu tuh nggak pengen anak tuh jauh-jauh. Ya, nggak apa-apa Ibrahim alaihissalam pergi, tapi Ismail ditemani oleh ibundanya. Begitu Quran. Bagaimana kalau dia harus berpisah? Ingatkan yang tadi. Makanya Quran hanya memberikan itu semua supaya kita paham. Ibumu tuh begini loh. Memang harusnya ibumu, ibumu, ibumu. Oke, selesai. Pertanyaannya, kalau kita bertanya, kalau Ustadz tanya sekarang, apa sih yang diinginkan oleh ibu? Apa sih yang diinginkan oleh orang tua dari anak? Apa yang diinginkan orang tua dari anak? Hmm? Oke, kita ke Al-Kahfi. Taat. Oke, kita ke Al-Kahfi. Al-Kahfi ada cerita anak kecil dibunuh. Cet. Betul ya? Anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Ketika anak kecil ini dibunuh oleh Nabi Khidir, orang-orang bertanya, mengapa Anda bunuh anak ini? Ya, ayat 74 itu ceritanya. Nabi Musa, Nabi Khidir berjalan, kemudian ketemu dengan seorang anak. Dan anak itu dibunuh. Cet. Oke. Ketika anak itu dibunuh, orang bilang, kenapa kau bunuh anak yang tak berdosa? Kenapa kau bunuh dia? Dia kan tak berdosa, kenapa dibunuh? Kau sudah melakukan sesuatu yang gak beres. Ya, yang mungkar, gak benar yang kamu lakukan itu. 74-nya. Jawaban dari cerita ini adalah ayat 80 dan 81. Ya.
ayat 80 dan 81-nya. Ini tafsir ataupun cerita 80-81. Ibu pengennya apa sih? Makanya anak jika sudah mengetahui ini, harapannya anak itu apa? Anak itu ngerti tentang siapa ibunya yang harus dia berikan mahkota tadi bahasa flyernya itu. Tapi kalau anak belum paham, sekaranglah waktunya. Allah di Luqman tadi dikatakan apa? Kau harus berterima kasih pada Allah dan kau harus berterima kasih pada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika. Kalau sudah ada perintah begitu, kenapa orang tua dicuekin? Kenapa orang tua ibunya apalagi di apa? Di nggak diapa-apain? Oke, lihat kayak cerita barusan. Silakan. Adapun nih cerita ayat 74 tadi, mengapa anak itu dibunuh? Lanjut. Silakan, boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Artinya, dan adapun anak muda atau kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Shadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Syukran katsiran Ustaz. Jazakallahu Kata khairan. Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa anak itu dibunuh? Karena tadi anak muda ini khawatirnya menjerumuskan kedua orang tuanya nanti masuk neraka. Itu aja. Oke? Jadi ibu, orang tua yang tak mampu mendidik anaknya dengan baik, maka kan risikonya tadi anak itu tak jadi. Makanya yang kita harapkan sebenarnya anak itu menjadi anak yang taat. Itu programnya. Makanya yang sudah menikah, sudah punya anak, programnya adalah nanti kita baca diatur. Oke ya? Quran surat bro berapa ayat berapa? Kita sedang di Al-Kahfi ayat 80. Oke, naikin lagi Mimin ayat 81-nya. Apa yang Allah ingatkan? Gini, anak yang tadi jika dia besar bisa menjerumuskan kedua orang tuanya ke neraka, maka Allah ingatkan. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan anak yang lain, dua yang lebih baik kesuciannya dan yang lebih sayang kepada ibu bapaknya. Ya, paham kan? Berarti anak itu harus paham, ibunya itu harus disayang. Aqraba ruhman. Dan kamu terhadap ibu itu harus birrun. Makanya tadi, kenapa Quran tak gunakan kata adil pada orang tua, terhadap orang tua, tapi berbuat baik kepada mereka. Karena adil itu yang penting kan sudah. Kalau berbuat baik, setiap hari berbuat baik. Setiap hari, kapanpun, dimanapun dia butuhkan, harus berbuat baik. Kalau adil, enggak. Adil kan yang penting tidak zalim. Adil kan yang penting udah. Pokoknya bulanan sekian. Enggak begitu. Jadi kapanpun, dimanapun harus berbuat baik. Seperti halnya Allah sudah berbuat baik pada hamba-hambanya. Makanya programnya adalah ketika anak belum paham hakikat ibunya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu belum paham bagaimana ibu itu mengandung, ibu itu melahirkan, ibu itu menyusui, ibu itu hatinya bisa hampa berjauhan dari anaknya, ibu itu bisa merasakan apa? Tenang hatinya ketika dekat dengan anaknya. Kemudian apa lagi? Ibu itu bisa senang, ya, senang, bukan hanya tenang, senang. Dia nggak paham semuanya itu. Akhirnya apa? Ada video emak-emak tuh. Dia di rumah, anaknya semua di kamar. Maknya duduk aja di meja dapur. Mau lihat YouTube, dia nggak suka nonton YouTube. Mau lihat belanjaan, nggak suka scroll-scroll karena nggak ada saldo. Anak-anak semua di kamar. Hehehe. Anak, ngapain kalian di kamar doang? Ayo sini semuanya, ketemu bunda, ketemu mama. Mama tuh senang, senang. Cuman sayang anak itu tak paham. Kenapa anak tak paham? Karena mungkin dia tak tahu agama. Atau mungkin dia tidak tahu ada ayat-ayat yang Allah ceritakan pada kita semua.
Makanya dua saja. Yang pertama, suci berarti akhlaknya baik, itu udah happy tuh orang tua, happy banget. Ya. Yang kedua, hubungan silaturahim dengan orang tua itu dijaga. Ya, aqraba ruhmah, yang lebih dekat, lebih sayang, itu disukai oleh orang tua. Tapi kalau dia jauh, transfer enggak, baik enggak, WA enggak, nanya kabar enggak. Makanya ayolah ibu yang sudah mengirim pesan, jangan dicuekin lah. Direspon gitu. Respon. Ya, karena kalau kita nggak begitu, dia bakal sedih, dia bakal kecewa. Kayak taqarra ainuha wala tahzan tadi. Sedih orang tua itu. Ibu dalam hal ini. Sedih mereka ketika punya anak ya seperti tadi. Makanya Allah bilang, khairan minhu zakah. Suci hatimu. Kau paham perasaan dia. Kau tahu bagaimana memperlakukan dia. Kau tahu apa kewajiban yang harus kau lakukan padanya. Kau tahu apa haknya dia yang harus saya berikan. Itu semuanya. Makanya agar mereka tidak sedih, yuk baca doa yuk. Apa doanya Pak Ustadz? Ya, pelajaran dari Al-Kahfi 2. Yang membuat senang orang tua apa? Kita, anak yang baik akhlaknya. 2, hubungan silaturahim kita dengan mereka tersambung terus, tidak pernah kita putus. Oke? Nah, sekarang doanya. Di Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Oke, ibu-ibu, ajarkan mereka. Ajarkan mereka. Apa doa ini? Lihat terjemahannya. Sekarang lagi banyak anak yang buang ibu bapaknya yang tua, yang sakit, anak-anaknya pakai hijab. Nah, itulah. Dia tak tahu bagaimana memakaikan mahkota. Dia tidak mengerti bagaimana memuliakan orang tua. Dia tidak tahu mungkin bagaimana bir pada kedua orang tua. Bukan adil, tapi bir. Berbuat baik. Silahkan. Furqan surat 25, ini doa. Doa. Doa orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah itu doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ayat 74. 74. Benar-benar suratnya. Oke, apa permohonan kita? Surat 25 ayat 74. Ini ayat 25. Mimin. Silahkan doanya. Rabbana hablana. Surat 25 ayat 74. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma jazakallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita tentang doa. Doa yang harus kita semuanya baca. Ya. Yang kita mohon sebenarnya jelas, satu, hablana, hadiahin buat aku, hibahkan untukku. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Satu pasangan, kedua zuriyah. Qurrata ayun apa? Yang tadi. Senang hatinya. Makanya ibu sudah Allah ceritakan dalam Quran. Akan senang hati orang tua, anaknya yang akhlaknya baik, dan yang silaturahimnya dekat. Hubungan silaturahimnya dekat. Sayang dia pada orang tua. Ya. Kalau itulah yang harusnya ada pada anak, mengapa enggak programkan mereka supaya bagaimana anak-anak saya menyenangkan hati saya? Bagaimana senang hati ibu? Anak itu akhlaknya baik, anak itu taat pada Tuhan, anak itu rajin mengaji, anak itu hafal Al-Quran, anak itu suka sholat ke masjid, anak itu suka berbuat baik pada apa mengajarkan anak orang lain di TPA, guru ngaji. Ibu senang. Nah, arahkan mereka ke situ.
Ini sekolahnya tinggi, belajarnya mahal, ternyata dia nggak tahu semuanya tadi. Dia hanya tahu bermain game, dia hanya tahu kumpul-kumpul sama kawannya, dia hanya tahu reuni doang, tapi nggak ada ceritanya dia ngajarin ngaji. Coba ibu melihat anak ibu mengajarkan adiknya mengaji. Gimana rasanya itu? Ya kan? Kemudian bagaimana ketika ibu melihat anak laki-laki ibu dia jadi muazin di subuh hari. Muazin. Dia memanggil orang lain salat. Bagaimana ibu bisa melihat anak ibu jadi imam di masjid? Ya Allah. Nah, kalau itu yang kita inginkan, Bu, makanya tadi orang-orang yang sesudah dia tahu yang tadi membuat senang ibunya karena qurrata a'yunnya itu, senang hati ibunya, sejuk mata ibunya memandang anak-anaknya yang punya tadi dua hal. Apa yang pertama tadi? Khairan minhu zaka, suci dia. Akhlaknya baik. Wa aqraba ruhma, sayang banget sama kedua orang tua. Kalau ibu senang sama anak yang begini, kenapa enggak itu yang kita programkan buat anak-anak? Apa harus dia tinggi-tinggi sekolahnya untuk menghadirkan membuat ibunya senang padanya? Coba ibu udah 55, udah 60 tahun. Apa yang ibu inginkan? Anak ibu dulu nilainya bagus semua. Tapi tiba-tiba dia hari ini nggak pernah jenguk ibu. Dia nggak pernah datangin ke rumah ibu. Nggak pernah nanya kabar ibu. Maka sejak sekarang harus kita pahami. Mahkota bagi ibu itu. Bagaimana memuliakan seorang ibu. Itu Quran udah memberitahukan caranya. Caranya dua tadi. Ibu akan senang jika anak itu zakah, suci jiwanya, akhlaknya Masya Allah. Dan ibu akan senang ketika apa? Melihat anak ibu hubungan silaturahimnya dekat. Dia tidak ada masalah dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, bahkan dengan orang tua, klop terus. Dan itu yang Allah ceritakan di Al-Kahfi. Dan sekarang dalam doa kita minta zurriyatina qurrata a'yun. Ya, sejuk mata kita memandang mereka, senang hati kita melihat mereka. Program kan? Abang, kakak, bunda seneng kok kalau kamu tuh suka main ke rumah bunda, bawa anak-anak, cucu nenek. Silakan ngomong. Ya, jangan kita nggak ngajarin dia. Kalau kita nggak ngajarin dia, kita lupa, ya udah kirimin videonya deh. Lihat ini cucu nenek apa ngaji, cucu nenek apalagi sudah pinter sudah bisa jadi imam di masjid, hafalannya 15 juz. Ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Senang mereka. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk juga. Dia nggak butuh banyak kok. Makannya juga udah dikit. Tidurnya juga udah nggak butuh tempat yang keren-keren kok. Makanya ibu-ibu betul harus hormat pada orang tua. Tapi semuanya itu ternyata ada satu lagi doa di surat Al-Isra. Yuk buka Al-Isra. Buka surat Al-Isra. Ini doa lagi. Al-Isra surat keberapa? 17. Oke. Ayat 24. Ayat 24. Saya. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Allahumma arhamna bil Quran. Ternyata semuanya ini adalah pendidikan masa kecil. Apa yang ibu tanam itu yang akan ibu tuai. Benar, ibu ingin mahkota tadi. Tapi pernahkah kita ajarkan padanya agama? Pernahkah kita bacakan ayat Quran tadi? Allah yang menceritakan kalau dia baca ibumu susah loh saat mengandung, lemah, berat rasanya.
Ingat ibumu ketika dia melahirkan kamu. Ketika 2 tahun dia menyusuimu. Ingat semuanya itu. Makanya tadi Luqman, anushkur li wali walidaika. Terima kasih padaku dan terima kasih pada kedua orang tuamu. Makanya ternyata kuncinya adalah pendidikan di waktu kecil. Pendidikan di waktu kecil. Ya, yang baru menyadari itu sekarang belum terlambat kok. Anak-anak ibu jangan mengulang kesalahannya. Kesalahan orang tua kita, jangan. Makanya dari kecil justru mereka harus dididik pakai Quran. Ya, lewat doa insya Allah sayangilah kedua orang tua, sayangilah ayah dan bunda sebagaimana mereka berdua mendidik aku pada waktu kecil. Ustadz, saya dah terlambat. Enggak. Cucu ibu kok bisa? Bagaimana anak dulu mendidik ibu? Ustadz, anak saya alhamdulillah Ustadz. Cuman dia nggak tahu Quran Ustadz. Terus ibu duduk didik dia pakai apa? Akan lucu ketika kita melihat sosok seorang muslim tapi dia nggak pernah tahu Quran. Kan lucu. Masa orang muslim kita bisa dengan Quran? Baik, mungkin demikian ya ibu-ibu. Bagaimana kita ingin diperlakukan apa yang kita hari ini tanam di rumah kita. Maka para suami ya, jika harus berpisah, tadi Allah ingatkan jangan pernah kamu melupakan kebaikan masing-masing. Jika hak asuh anak kalian rebutkan, ingatlah jangan kau zalimi ibunya anak-anak. Kemudian bagaimana rasa rindu ayah? Ibu-ibu ingat, kalaupun ibu menang di pengadilan dalam hak pengasuhan anak, ayahnya pun sebenarnya kangen kok. Apalagi belajar dari Nabi Musa lagi ketika Allah kembalikan Musa. Bisa disusuinya, bisa dipeluknya lagi. Kata Allah agar supaya senang hati ibunya Musa dan dia tidak sedih lagi. Dan masih banyak lagi tentunya. Dan ibu harus mendapatkan itu. Kita belum bicara hadis ketika ada anak-anak hafal Quran. Bagaimana orang tuanya nanti dimuliakan. Ya, dipakaikan pakaian kemuliaan. Kan sungguh luar biasa. Makanya Bu, pendidikan agama wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu aku masih kecil. Oke, demikian. Udah jam 7:10. Maafkan Israfil. Barakallahu fikum. Taufik barakallah, insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khair. Baru terang lagi, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Israfil dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua atas kesempatannya pagi hari ini. Insya Allah semakin bisa menguatkan pemahaman kita ya terkait dengan ayat-ayat yang sudah kita tadaburi pagi hari ini. Insya Allah. Sebagai closing statement, mungkin Ustaz ada penutup singkat yang bisa disampaikan kepada bunda-bunda dan bapak-bapak semua. Di flyer tadi malam Israfil dapat kirimannya. Adakah penyesalan kita terhadap ibu karena masih banyak yang belum kita pahami? Pertanyaan. Banyak bunda yang baru mengerti arti seorang ibu justru setelah dia menjadi ibu. Oke? Bagaimana perjuangannya, bagaimana kesabarannya, rasa cintanya kepada kita. Sudahkah kita membalasnya dengan balasan yang terbaik? Lihat tadi, semua Allah jawab lewat ayat-ayat Allah, lewat wahyu, lewat kisah. Ya kan? Allah ceritakan tuh perjuangan ibu apa? Al-Ahqaf tadi. Kalian jangan pernah lupa, ibu itu kalau dibilang dia lemah, justru dialah orang yang paling kuat. Kok bisa? Laki-laki tak mampu melakukan itu. Jika kalian tak katakan ibu tak bisa sabar, bagaimana nggak bisa sabar? 9 bulan dia mengandung. 2 tahun dia menyusui. Ya Allah, rasa cintanya tak bisa lagi kita pungkiri. Belajar dari kisah yang ada di Quran. Makanya jangan lagi kita menyesal sesudah anak kita besar baru tahu ayat Qurannya. Jangan. Ingat, kama rabbayani shaghira. Apa yang kita tanam di masa kecil anak-anak hari ini terkait siapa ibunya. Ya, ingat ibumu. Supaya kita tidak menyesal
supaya anak-anak kita tidak menyesal, supaya cucu-cucu kita tidak menyesal, maka Quran sudah memberikan jawaban pada surat yang diulang-ulang setiap pekan, yaitu suratul Kahfi. Apa tadi? 2. Khairan minhu zakah, baik budi pekertinya, baik akhlaknya, suci jiwanya. Yang kedua apa? Aqraba ruhma, yang dekat hubungan silaturahimnya dengan orang tua, yang sayang pada orang tua, rahmah, punya sifat itu anak-anak pada kita. Makanya Bu, tak banyak kok, cuma 2 doang. Tapi sayang mereka belum paham. Andai kita paham, Allah sudah perintahkan, terima kasih pada aku, terima kasih juga pada kedua orang tuamu. Demikian, al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan Quran hanya dibaca saja, tapi Quran untuk kita tadaburi. Jangan kisah-kisah itu hanya selesai dan tutup buku. Justru kisah-kisah itu harus kita ambil ibrahnya. Harus kita apa? Ambil ibrahnya. Jangan lupa kita telah minta pada Allah agar anak menjadi qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Senang hati, sejuk mata memandang. Kalau itu belum kita dapatkan, mohon sama Allah dan introspeksi diri. Kenapa melihat anakku belum sejuk mataku? Kenapa melihat anak-anakku, aku belum senang melihatnya? Tapi ingat, kalau ibu sudah mendapatkan doa tadi, ibu akan lihat anak-anak ibu sudah membuat senang ibu, kemudian memandangnya pun sejuk di mata ibu. Alhamdulillah, semua itu Allah telah tunjukkan, cuman mungkin ada hamba-hambanya yang belum tahu apa pelajaran dari semua yang sudah Allah berikan pada kita di dalam Quran. Mungkin, maafkan Israfil, Kang Nuga, kita nggak tahu ketemu lagi apa nggak di bulan Ramadan. Ya, kita lihat saja nanti. Tapi ingat, Ramadan itu adalah bulan Al-Quran sebelum menjadi bulan puasa. Maka fokus kita jangan hanya pada buka puasanya, tapi fokus kita harus lebih banyak dengan Al-Quran. Dan Allah telah muliakan bulan itu dengan turunnya Quran. Bagaimana yang Allah muliakan, kita cuekin dia. Kita tidak mentadaburinya. Rugi nampaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, terima kasih banyak atas kesempatannya kembali pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besoknya, kita belajar lagi hari Jumat bersama dengan Ustaz Indra Firmansyah. Tapi izin untuk yang mau menutup pagi ini, menutup kajian pagi ini dengan sedekah. Insya Allah, mangga silahkan lewat titik balik. Kami selalu punya tempatnya Bapak Ibu ya. Boleh scan barcode atau salin nomor rekeningnya seperti biasa di Bank BSI 717886703 atas nama titik balik. Dan tadi di awal Bapak Ibu Nuga sempat menjanjikan bahwa akan dikirimkan flyer materi-materi dari Ramadan Total Upgrade ya. Jadi insya Allah setelah kelas ini langsung standby di grup, nanti insya Allah Kak Dira akan langsung kirimkan flyernya. Untuk Bapak Ibu yang mau daftar, silahkan dibaca flyernya, dibaca apa namanya runutan materinya per sesinya seperti apa saja yang nanti dibahas di Ramadan Total Upgrade. Insya Allah semoga Allah izinkan dan Allah kasih kesempatan kita untuk daftar di pagi hari ini ya. Kang Nuga, Siap, Kang Nuga, Ustadz. Israfil hari Sabtu di Sidoarjo. Masya Allah. Kajian duha di Perumahan Citra Garden. Pengajian Isya di Geraha Regency. Lihat aja di kajian AIM ya, atau kajian _AIM. AIM itu Ahmad Israfil Mardatillah, ada jadwal di Sidoarjo. Kalau yang di Surabaya mau merapat silahkan, tapi bukan kopdar ya. Masya Kopdar ya mau Allah. Kang Nuga aja. Silahkan Bapak Ibu, Ayah Bunda, semoga Allah izinkan bisa bertemu dan kajian offline ya sama Ustadz Israfil. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita. Oh ini izin, mumpung masih agak banyak untuk seluruh keluarga STB, nanti malam kita akan ada kajian ya. Nanti ditunggu aja informasinya di grup STB seperti biasa. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Semoga Prof. sehat semuanya, sehat sehat. Oke, Ustaz. Sama.